Oke teman-teman, selamat datang di podcast Lito. Podcast yang hanya dirilis ketika ada tugas. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit membahas tentang perundungan, di mana akan saya titik beratkan pada dua subtopik, yaitu perundungan sosial dan perundungan siber atau cyberbullying. Pertama-tama kita mulai dari definisi dulu ya. Perundungan sosial, yang mana menjadi aspek subtopik pertama kita, merupakan sebuah bentuk perundungan yang dilakukan dengan tujuan untuk memanipulasi korban agar merasa terisolasi atau tidak diterima dalam kelompok lain. Kita pakai contoh, misalkan kita bayangkan kalau teman-teman itu gak punya teman lain dan hanya punya satu kelompok teman yang teman-teman rasa hanyalah orang-orang yang mau menerima teman-teman. Jadi teman-teman dengan insting bertahan hidup berusaha mengikuti kelompok pertemanan tersebut mati-matian. Bahasa modernnya mungkin bisa disebut sebagai attachment issue ya, ketika teman-teman tahu ini menyakitkan tapi tetap dikejar. Yang kedua adalah cyberbullying, yang saya rasa teman-teman sudah tidak asing ya. Cyberbullying sendiri menurut saya hanyalah bentuk lain dari gabungan-gabungan perundungan yang lain. Yang mana artinya perundungan verbal, perundungan sosial, itu semuanya bisa masuk dalam cyberbullying. Hanya saja medianya yang berbeda. Cyberbullying itu lewat media maya. Walaupun punya intrinsiknya sendiri, saya merasa bahwa perundungan sosial ataupun perundungan siber, keduanya punya tujuan buruk yang sama, yaitu untuk menakuti, mempermalukan, atau membuat marah korban, atau bahkan ketiganya. Lalu kita lanjut pada sebuah studi kasus ya. Studi kasus yang saya bawakan ini bersinggungan dengan keduanya. Kita misalkan lagi, teman-teman hanya punya satu kelompok teman yang teman-teman rasa itu segala-galanya. Tidak ada kelompok pertemanan lain yang mau menerima teman-teman. Lalu sampai suatu saat ketika teman-teman merasa bahwa kelompok pertemanan ini sangat-sangat harus dipertahankan sehingga teman-teman nurut-nurut saja untuk melakukan perintah yang mereka inginkan. Sampai-sampai mereka punya kartu as untuk merundung teman-teman sampai titik maksimal. Yang mana ini bisa terjadi keduanya di perundungan sosial maupun perundungan siber. Tapi utamanya di sini saya punya contoh ketika jejak digital menjadi pedang bermata dua. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk mencegah hal-hal seperti ini untuk terjadi, teman-teman harus sadar terhadap dua hal. Yang pertama, teman-teman harus sadar apakah teman-teman temani saat ini itu adalah teman yang baik dan teman-teman yang teman-teman inginkan, ataukah hanyalah sebuah pelarian. Selain itu, dalam aspek cyberbullying, teman-teman juga harus lebih sadar terhadap jejak digital. Jejak digital itu berbahaya. Untuk itu, teman-teman perlu sadari bahwa menjadi perundung atau menjadi yang terundung, keduanya bukanlah hal yang baik. Jadi, kita harus stop perundung karena ada cara lain yang lebih efektif dan yang lebih keren untuk terlihat keren. Jadi, teman-teman harus sadar bahwa pertemanan teman-teman harus baik dan juga hati-hati di internet.